Wah. Apa yang dibaca waktu ketindihan? Nah, diperhatikan. Ini ada pertanyaan yang penting kita bahas ya. Gimana waktu kita ketindihan itu ketika tidur, apa yang harus kita lakukan atau yang kita baca saat ketindihan. Nah, ini banyak orang yang kena ketindihan. Nah, diperhatikan. Dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi keilmuan atau logika yang waras dan cerdas. Makanya dalam Islam itu diharamkan orang itu percaya dengan dukun dan peramal ataupun hal-hal gaib yang tidak masuk akal. Tapi ada memang hal-hal yang harus kita percaya, memang dibahas di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Jin. Itu di dalam hadis, dalam Al-Quran juga ada. Nah, itu wajib kita percayai, hanya sekedar percaya mereka punya dunia sendiri, kita punya dunia sendiri. Nah, diperhatikan. Ketika orang ketindihan, banyak orang ini mengatakan, wah, ketindihan itu ditindih sama jin, didudui. Kan gitu kan? Ya. Orang akan mengatakan seperti itu. Padahal kalau orang-orang yang cerdas, ketika mereka ketindihan, mereka itu nggak akan mikir, wah, ini dari jin, ini dari setan, ini karena ini, enggak. Kalau ketindihan secara medisnya itu, secara kesehatan, orang itu ketindihan dikarenakan aliran darahnya tidak lancar. Maka ketika orang ketindihan, yang disuruh apa? Yang disuruh ya pertama, banyak minum air, karena biasanya aliran darah tidak lancar itu karena kurang minum air putih. Air putih ya, bukan air jus. Minimal berapa? 8 gelas per hari per orang. Air putih, bukan air berwarna. Kalau air berwarna nggak dihitung. Yang dihitung tuh air putih, itu untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, sering minum air putih. Yang kedua, rajin olahraga biar nggak ketindihan. Nah, kalau masih ketindihan, maka baca ayat kursi yang banyak. Ustadz juga pernah ketindihan dulu. Baca ayat kursi yang banyak, lama-lama hilang sendiri. Di kemarin Ustadz dengar ada orang yang menyampaikan bahwasanya profesor di Eropa itu pernah membuat sebuah penelitian. Penelitiannya gimana? Penelitiannya diteliti itu antara otaknya orang Eropa dengan otaknya orang Indonesia. Otaknya orang Eropa dengan otaknya orang Indonesia. Setelah diteliti ternyata tidak ada beda antara otak orang Eropa dengan orang Indonesia. Otaknya sama aja. Kapasitasnya sama, kecerdasannya sama. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu pintar-pintar juga, kata dia ya, kata profesor tuh. Cuman kenapa orang Indonesia itu banyak tidak menggunakan kecerdasannya, kepintarannya untuk teknologi, untuk keilmuan modern. Kata profesor tuh, dia mengatakan karena orang Indonesia itu terbelenggu dengan logika mistika. Logika mistik itu apa? Dikit-dikit jin, dikit-dikit setan. Itu namanya logika mistik. Terlalu percaya dengan hal-hal yang mistik.
Makanya termasuk Indonesia ini nggak maju-maju, kenapa? Ya karena rakyatnya itu masih sering percaya dengan hal-hal mistik, hal-hal yang gaib. Kalau misalnya ada musibah dikit, wah ini jin. Kalau ada masalah dikit, wah ini setan nih, ini angker. Ya kan gitu orang Indonesia kan. Ini umum ya, secara umum, baik itu di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, sama be. Ustadz itu sering, bahkan ustadz bahkan yang paham agama pun masih sering membahas tentang mistik-mistik yang nggak jelas, yang seharusnya tidak dibahas. Kalau orang punya gawe misalnya, punya hajatan, acara, mereka akan manggil juga pawang hujan, ya kan? Banyak orang kayak gitu. Panggil tuh pawang hujan biar nggak hujan waktu acara. Rata-rata begitu. Mau di Jawa, mau di Sumatera, Ustadz dengar begitulah. Nah itu namanya apa? Logika mistik, logika mistika. Terlalu percaya dengan hal gaib. Ketika orang ketindihan, wah ini ditindih jin, ya kan gitu kan? Ya. Kalau orang-orang barat sana, orang-orang cerdas itu katanya, yang ilmuwan-ilmuwan, ketika ketindihan mereka akan mencari alasan untuk apa? Menjelaskan kenapa sih orang ketindihan itu. Secara ilmiahnya kenapa? Diperiksa. Oh ternyata darahnya tersumbat. Oh ini kurang olahraga. Ini makannya sembarangan. Itu yang mereka cari itu gitu. Tapi kalau orang Indonesia gimana? Ketindihan nih, wah dari jin ini, dari setan. Dikit-dikit setan, akhirnya apa? Akhirnya negeri kita ini nggak maju. Ustadz kemarin ngobrol sama orang yang punya rumah makan. Di rumah makan itu katanya sepi, sepi. Kemudian dia nanya dengan orang pintar. Nah, larinya ke orang pintar lagi. Orang pintar itu ngakunya ustadz. Ustadz. Dipanggillah, ditanya sama yang katanya ustadznya. Wah, ini kayaknya apa? Ada yang ngirim guna-guna ini. Ada yang ngirim gaib supaya ketutup toko kamu ini. Akhirnya apa? Akhirnya disuruh apa lah, bersih-bersih begini, cari bunga begini. Disuruhnya itu biayanya sekian. Akhirnya akhirnya dia ditipu sama orang. Orang ketika bisnis nggak lancar, yang difikirkan adalah strategi marketing. Kenapa bisnis saya nggak lancar? Mungkin makanan kurang enak, mungkin tempatnya kurang bersih, mungkin iklannya kurang bagus. Harusnya yang dipikirkan itu, tapi orang sekarang nggak. Kebanyakan orang tuh ketika usaha nggak lancar, apa yang dipikirin? Cari dukun. Dukun. Mana yang paling sakti dukunnya? Pergi ke dukun A, pergi ke dukun B, pergi ke dukun C. Nah, ini termasuk perkara yang harus kita buang jauh-jauh. Itu perkara yang dilarang dalam agama. Bahkan dalam Sahih Muslim itu Nabi bersabda, "Man ata arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, barang siapa yang mendatangi peramal, lam tuqbal salatuhu, salatnya tidak akan diterima, arba'ina yauman, selama 40 hari. 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Bahkan bukan hanya salatnya, amalan-amalan dia juga tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan besarnya dosa ketika orang itu mendatangi dukun, mendatangi peramal. Orang yang percaya dukun, percaya peramal, itu sholatnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Itu hadisnya sahih. Maka jangan kita ini dikit-dikit jin, dikit-dikit apa ini, santet, dikit-dikit
pelet, dikit-dikit setan. Belajarlah berpikir secara logis. Ini ada cerita kisah nyata. Ini harus kalian dengar, harus kalian pahami ya. Suatu ketika ada orang tuh, orang pengusaha, dia bangkrut, usahanya bangkrut, perusahaannya bangkrut, rumahnya dijual, mobil, motor, semuanya dijual, sampai dia itu kehilangan hartanya banyak, miliaran dia kehabisan uang, bangkrut. Dia udah usaha ini buka, coba bangkit lagi dari keterpurukan dia itu, tapi ya namanya sudah takdir, ya sudah, habislah hartanya. Nah, suatu ketika ada orang menyarankan kepada dia untuk datang kepada orang pintar. Dah, kamu datang aja itu ke orang pintar si A itu dia terkenal tuh, emang terbukti hebat. Kamu datang aja ke dia biar bisnismu bisa kembali lagi, biar usahamu bisa balik lagi. Nah, akhirnya coba didengarin, ini penting ini untuk anak cucumu, untuk istrimu laki-laki, yang perempuan untuk dirimu sendiri. Nah, akhirnya dia datanglah kepada dukun tuh tadi. Dukun nih ngakunya ustadz, dandannya kayak ustadz. Zaman sekarang dukun-dukun sekarang tuh dandanannya kayak ustadz semua ya. Makanya banyak orang ketipu. Nah, cobalah datang ke si A itu. Itu hebat itu. Dia udah terkenal kehebatannya. Maka datanglah dia ke dukun A itu. Pertama di SMS dulu, di telepon, di WA kan. Halo Mbah Dukun, halo Pak A, bilang. Saya ini lagi bangkrut, saya butuh uang begini, usaha saya bangkrut. Gimana biar usaha saya balik lagi? Nah, akhirnya dibilangilah lewat telepon tuh. Oh ya, kamu siapkan ya. Siapkan bunga 7 rupa, siapkan daun kelor, siapkan daun ini. Kemudian nanti dikubur di samping rumah, ditaruh di plastik, terus dikubur di samping rumah. Tunggu seminggu, nanti akan datang uang 1 M ke rumah kamu, kata dia, kata si dukun tuh. Terus baca ya, misalnya baca ayat kursi atau baca ini baca itu selama seminggu. Akhirnya benar, diamalin, dikerjakan. Seminggu nggak datang apa-apa. Yang janjinya datang uang 1 M, sepeser pun nggak datang. Nah, akhirnya ditelepon lagi lah. Pak, ini sudah saya kerjakan, tapi mana? Nggak ada yang datang. Oh, kayaknya ritual kamu itu ada yang salah, kata dia. Bacaan kamu ada yang salah ini. Dah gini aja lah, biar saya datang ke sana, biar saya yang membuat ritual, kata dia, membuat amalan tersebut, biar saya aja lah. Akhirnya dukun tuh datang ke rumahnya, pas di situ suaminya nggak ada, yang ada cuman istrinya. Maka sama dukunnya itu disuruh ambil bunga 7 rupa, ambil bunga ini, daun ini. Terus dia pura-pura baca mantra kan, nggak tahu apa dibacanya. Oh, baca mantra dia. Ya dukun kan mantranya gitu kan. Komat kamit. Nah, akhirnya dia ngomong, wah, ini kayaknya di rumah kamu ini ada energi negatif, kata dia. Ini serius ya, ini cerita nyata nih, bukan Ustadz ngarang. Harus dibersihkan dulu nih energi negatifnya ini. Gimana cara bersihkannya? Harus berzina.
Akhirnya dicekoki itu perempuan itu tadi, istrinya sama dukun tuh, di apa namanya, dikasih masukan biar mau kan. Ini nanti datang 1 M ini kalau kamu mau, kata dia. Suaminya nggak ada, akhirnya apa? Terjadilah situ perzinahan. Ya perempuannya nurut-nurut aja. Kenapa? Karena bodoh. Kalian jangan bilangin orang ungo, bisa aja nanti kejadian di keluargamu. Nggak tahu ya, makanya dengarkan yang apa yang Ustadz bilang. Ini kalian harus tahu, ini kejadian di mana-mana banyak. Ustadz dengar kasus seperti ini banyak, bukan 1 2 ya. Di Pekanbaru dulu kasusnya begitu juga, dukun cabul. Akhirnya setelah zina dia bilang, ini tunggu aja seminggu nanti akan datang uang 1 M. Dia hilang seminggu itu, nggak tahu kemana dukunnya, hilang. Lapor polisi percuma aja, orang dukunnya udah hilang, dia nggak punya duit lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tinggallah penyesalan. Karena apa? Karena sebuah kebodohan. Pak Tayatnya harus dengar ini. Oh, nanti gampang dibodoh-bodohi. Karena sebenarnya manipulasi orang itu mudah, gampang. Membuat orang itu yang tadinya nggak mau jadi mau tuh ada triknya. Nah, ini banyak orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti itu supaya mendapatkan keuntungan pribadi, supaya merugikan orang lain. Dan orang itu dengan sukarela mengikuti permintaan dukun-dukun itu. Makanya dalam Islam itu dilarang orang itu datang kepada dukun ataupun peramal ataupun apapun, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ya. Laki-laki yang manipulatif, ada banyak orang-orang yang suka mengambil keuntungan pribadi dari orang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika pacaran. Pacaran itu yang paling rugi siapa? Siapa yang bahas pacaran kemarin? Orang pacaran yang paling rugi siapa? Siapa? Perempuan. Pihak yang paling dirugikan ketika pacaran adalah perempuan. Laki-laki rugi nggak? Rugi nggak laki-laki? Laki-laki rugi, tapi tidak serugi perempuan. Contohnya apa? Laki-laki ngasih hadiah, ngasih duit, mengorbankan waktunya, rela hujan-hujanan. Ya, akhirnya nggak jadi juga kan, rugi kan? Akhirnya nggak jadi, ya rugi. Malah dia jadinya sama orang lain. Laki-laki rugi duit, rugi waktu. Duit bisa dicari, waktu bisa dicari. Kalau perempuan ketika pacaran sudah pernah dipegang tangannya sama laki-laki, dengar, yang pernah dipegang tangannya itu selama-lamanya sampai hari kiamat, statusnya sudah pernah dipegang, nggak akan bisa berubah, nggak akan bisa diperbaiki. Perempuan kalau sudah pernah dicium sama pacarnya, dengar, yang suka pacaran, tidak akan pernah berubah statusnya menjadi tidak pernah dipegang selama-lamanya. Kalau laki-laki rugi duit bisa dicari, ya kan? Waktu bisa dicari lagi. Kalau perempuan pacaran 5 kali nggak mungkin nggak pernah pegangan tangan, ya kan? Gak usah geleng-geleng kau, gayamu. Pacaran 2 kali 3 kali, ya nggak, Mat?
Min- minimal pernah lah disentuh sekali. Orang pacaran nggak pernah ngapa-ngapain, bohong, bohong. Kalau kamu sudah pernah dipegang sekali, statusnya akan selama-lamanya seperti itu. Makanya jangan Itulah makanya dalam Islam pacaran itu diharamkan. Dengar ayat? Itu baru dipegang doang. Kalau sampai lebih dari dipegang, ya nggak akan berubah statusnya sampai selama-lamanya. Itu harus dipikirin ya. Dengar nggak kalian nih? Jangan sampai orang itu Ustaz tuh sering kali dengar. Santri mano besamu lah. Santri siku sahamu lah. Sampai ketika pulang di rumah ketemuan, terus dicium tangannya. Iya Ustaz dengarnya kayak gitu. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu statusnya tidak akan pernah berubah sampai selama-lama-lamanya. Barang bekas tetaplah barang bekas. Maka jangan sampai Ustadz dengar lagi ada santri yang pacaran. Saya pacaran nggak ngapa-ngapain, Ustadz. Alah bohong. Nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Lah ini ada soal? Ada pertanyaan?